Selamat pagi semuanya. Selamat datang di kelas prakarya bersama Ibu Irna Noviana Damani. Oke, sebelumnya selamat untuk kalian yang sudah naik di kelas 8. Nah, walaupun kalian belajarnya di rumah, harus tetap semangat. Di pertemuan kita yang pertama ini, kita akan membahas tentang kerajinan bahan lunak. Nah, sebelum kita memasukinya, kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama itu menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan bahan lunak sebagai ungkapan rasa bangga, sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa. Kemudian yang kedua, memahami pengertian sejarah, jenis, sifat dari karakteristik kerajinan bahan lunak berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Baik, perhatikan gambar kerajinan-kerajinan berikut ini. Cantik dan menarik, bukan? Nah, ini kerajinan-kerajinan yang berbahan dasar dari sabun dan lilin. Nah, lilin dan sabun itu dapat dibuat menjadi sebuah kerajinan yang sangat indah. Karena apa? Karena bahannya memiliki sifat yang lunak dan mudah dibentuk. Nah, jadi kerajinan bahan lunak itu apa? Kerajinan bahan lunak itu merupakan produk kerajinan yang terbuat dari bahan dasar yang mempunyai tekstur lunak dan mudah dibentuk. Nah, kerajinan bahan lunak ini terbagi menjadi dua. Ada yang bahan lunak alami dan ada bahan lunak buatan. Bahan lunak alam, bahan yang berasal dari mana? Dari alam. Kemudian kalau dia sudah dari alam, berarti dia tidak ada dicampur atau dikombinasi dengan bahan lainnya. Contoh bahan lunak alam itu ada tanah liat, kemudian kulit, getah nyatu, kemudian ada lagi floor clay, kemudian ada serat alam. Yang selanjutnya ada bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan adalah bahan yang diolah manusia dan dicampur dengan zat kimia tertentu. Berarti masih ada kombinasinya dengan bahan lain. Begitu. Nah, jenis bahan lunak buatan itu terdiri dari parafin, kemudian ada sabun batangan, pasti kalian semua kenal ya. Kemudian ada lagi gips, ada lilin, kemudian plastisin, dan bubur kertas. Itu dia dari bahan lunak buatan. Pada praktiknya, kerajinan dibuat dengan mempertimbangkan wilayah kerja dengan beberapa prinsip berikut. Prinsip kerajinan bahan lunak itu bagaimana keterampilan tangan dalam mengolah bahan, kemudian bagaimana teknik dalam mengolah bahan, dan memasukkan unsur kedaerahan dalam karya tersebut. Adapun manfaatnya, yang pertama adalah kelengkapan busana, di mana produk kerajinan itu dibuat dengan mempertimbangkan agar mempercantik diri kita dalam penggunaan busana tersebut. Nah, contohnya apa? Aksesoris, misalnya bros, kalung, begitu ya. Kemudian ada kelengkapan suatu benda, artinya produk itu difungsikan sebagai kelengkapan produk kerajinan. Contohnya tisu yang diberi hiasan keramik misalnya. Nah, apabila kotak tisu itu tidak digunakan lagi, keramiknya masih bisa dimanfaatkan untuk kotak tisu yang lainnya. Seperti itu ya. Oke, yang ketiga ada kelengkapan rumah atau bangunan. Nah, artinya produk itu digunakan untuk pelengkap atau hiasan di dalam ruangan. Misalnya ada guci. Nah, agar ruangan itu kelihatan menarik, dibuatlah guci untuk menghiasi ruangan tersebut. Begitu. Kemudian yang terakhir ada kelengkapan ritual atau upacara adat. Misalnya penggunaan lilin dalam acara pesta atau ritual adat seperti itu. Sebelum membuat kerajinan, kita harus paham dulu bagaimana membuat karya yang berkualitas. Nah, adapun syarat perancangannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kegunaan. Artinya, kerajinan
kerajinan itu harus memiliki fungsi. Seperti itu. Misalnya, mangkuk dijadikan untuk apa? Untuk wadah sayur misalnya. Kemudian yang kedua sebagai syarat kenyamanan. Nah, berarti produk tersebut itu bisa menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi si pemakainya. Contohnya, kalian minum dengan menggunakan cangkir. Kalau cangkirnya diisi dengan air panas tanpa ada pegangannya, berarti apa? Kalian si pemakainya itu tidak nyaman. Begitu maksudnya. Berarti cangkir ada pegangannya. Begitu. Kemudian ada syarat keluasan. Keluasan itu maksudnya adanya keserasian antara wujud benda dan nilai gunanya. Misalnya, sepatu disesuaikan dengan anatomi apa? Kaki disesuaikan dengan ukurannya. Tidak mungkin seorang pengrajin yang membuat sepatu dibuat anatominya apa? Tangan. Itu tidak mungkin. Berarti tidak ada keserasian antara wujud benda dan nilai gunanya. Syarat yang selanjutnya itu adalah keamanan. Artinya tidak membahayakan si pemakai. Nah, kita ambil contohnya seperti piring dari lidi. Nah, kalau kalian makan langsung dari lidinya bagaimana? Berbahaya tidak untuk kalian? Pastinya berbahaya, ya kan? Makanya kalau kalian makan pakai piring lidi itu tadi, pasti dia ada dialasi daun misalnya, ya kan? Oke, yang selanjutnya ada syarat keindahan. Nah, artinya produk kerajinan yang dibuat itu memiliki daya tarik lebih, berbeda dengan yang lainnya. Misalnya dilihat dari bentuknya, hiasannya, kemudian bahan baku pembuatannya. Begitu ya, dia harus berbeda dan memiliki daya tarik lebih. Itu dia. Sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Sampai bertemu pada topik proses produksi kerajinan bahan lunak. Terima kasih.